Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pemuda Akhir Zaman, video yang berisi mengenai keluh kesah pemuda milenial. Berjumpa kembali kepada saya Hanif Hilmi Ali yang akan menemani Anda di beberapa menit yang akan datang. Sebelumnya saya akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada penanya dan semua penonton yang sudah memberikan keluh kesahnya kepada saya, yang masuk ke saya, sehingga saya dan teman-teman bisa lebih berkreasi. Kami akan menanggapi dari pertanyaan satu dulu, yang saya harapkan semoga bisa memberi kepuasan bagi penanya. Seperti biasa saya akan ditemani oleh Mas Ubaidillah Khobir yang nanti akan menanggapi pertanyaan dan kesah kalian semua. Tapi jangan lupa subscribe, like, and comment, dan tekan tombol loncengnya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Pemuda Akhir Zaman. Ya, kita akan menanggapi satu pertanyaan terlebih dahulu ya. Begini pertanyaannya, Mas. Bagaimana hukumnya seseorang yang tidur hingga menghabiskan waktu salat? Misalnya, seseorang tidur malam hari, kemudian dia bangun tapi matahari sudah naik, sedangkan dia belum salat subuh. Nah, apa yang harus dilakukan orang itu? Nah, ini lucu juga ini. Banyak. Kalangan pemuda banyak. Nah, mungkin tapi biasanya orang-orang seperti ini itu kalau disuruh begadang betah, tapi kalau sudah terlanjur tidur 3 hari 3 malam bisa nggak bangun, mungkin ya Mas. Iya, ada seperti itu kan ya. Nah, tapi nggak usah bertele-tele lah, langsung saja tanggapi pertanyaan dari penanya. Silahkan. Jadi hal ini kan juga masuk dalam adzarus sholat. Adzarus sholat itu keadaan yang memang menyulitkan seseorang untuk melaksanakan sholat, atau bahkan statusnya atau taklif sholatnya dalam diri dia itu saat itu tidak ada. Meskipun orang tersebut nanti juga ada konsekuensinya, wajib modal dan lain sebagainya, itu adzarus sholat. Ada beberapa hal memang ya, ada beberapa hal. Adzarus sholat itu yang memicu nanti akan adanya iskotul hukum. Iskotul hukum itu ada gugurnya hukum. Nah, gugurnya hukum ini bukan berarti hukumnya gugur langsung gak wajib, bukan seperti itu. Tapi ada beberapa itu seperti halnya orang tersebut mendapatkan rukhsah, orang tersebut boleh melaksanakan sholat diawalkan seperti jamak, itu kan belum masuk waktunya tapi udah sholat, atau sudah keluar waktunya tapi dia baru baca sholat. Ya, contoh melaksanakan sholat zuhur kok di jam 5 sore, berarti kan jamak, dijamak dengan sholat asar atau sebaliknya dan lain sebagainya. Itu nah, hal-hal tersebut yang memicu itu dinamakan adzarus sholat. Nah, dalam hal ini yang kita bahas itu tidur kan ya, tidur. Dalam hal ini yang kita bahas tidur. Sebenarnya tidur yang di situ sampai menghabiskan waktu sholat, status tidurnya nanti berbeda. Status tidurnya berbeda. Nah, sekarang saya membawa kitab yang sama seperti biasanya, kitab Fathul Anam. Di sini itu menjelaskannya langsung spesifik tentang hukumnya tidur, yang mana tidur tersebut itu melewati waktu sholat. Nah, di sini langsung berbicaranya itu ketika seseorang tidurnya itu setelah masuknya waktu sholat. Jadi kita bagi dulu ya. Kita bagi dulu. Seseorang tersebut tidur yang mana tidurnya sudah masuk waktunya sholat. Ya, tidurnya sudah masuk waktu sholat, namun dia belum melaksanakan sholat. Nah, di sini dijelaskan wa yajuzu bi karahatin an-nawmu ba'da dukhulil waqti wa qabla sholati. Diperbolehkan, namun ada hukum makruh. Ya, ada hukum makruh, tidur setelah masuknya waktu sholat, namun dia belum melaksanakan sholat. Itu hukumnya makruh. Belum selesai. Silakan. Belum selesai. Ada yang perlu digarisbawahi. Di sini dihukumi makruh. Inna ghalaba 'ala dzannihi annahu yastayqizu bi nafsi aw bi ghairi.
Wa bagian minal waqti maya sama sholata wa tahruhan wa illa haruman. Nah, jelas ya bahwa di sini ada yang perlu digarisbawahi. Seseorang yang tidur setelah masuknya waktu sholat, kemudian dia belum melaksanakan sholat, dihukumi makruh manakala dia menyangka dengan kuat, ya, menyangka dengan kuat atau bertekad dalam dirinya, menyangka terhadap dirinya kalau nanti saya pasti bangun. Nanti saya pasti bangun, dan di saat saya bangun, saya masih memiliki cukup waktu untuk melaksanakan sholat. Jadi mempunyai keinginan yang kuat, Bukan keinginan, tekad yang kuat. Gitu. Jadi dia tuh menyangka atau merasa yakin kalau saya nanti pasti bangun. Oh, jadi sebelum tidur itu merasa seperti itu. Ya, merasa seperti itu. Entah itu bangun karena memang bangun dari diri sendiri, mau biologis, yaitu dibangunkan oleh orang lain. Dan dia di saat dia bangun juga masih memiliki waktu yang cukup, ya, masih memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat. Namun ketika dia tidak memiliki sangkaan atau yakin atau tidak nanti bangun, maka dia haram untuk tidur. Jadi seperti itu. Sama contoh begini, jam 8 malam itu kan udah masuk waktu sholat isya. Namun dia belum melaksanakan sholat. Kemudian dia tidur aja, dan dia tidak memiliki keyakinan atau menyangka pada dirinya bahwa dia akan bangun. Nah, kalau seperti itu, maka orang tersebut haram tidurnya. Haram, karena dia tidak bisa memprediksi kalau nanti bangun. Tapi kalau nanti malam saya pasti bangun, jam 2 malam atau jam 3 malam saya pasti bangun, Dan cukup waktunya. ya jelas kalau jam 2 jam 3 masih cukup kan ya. Nah, status hukumnya makruh. Status hukumnya makruh karena dia masih bisa bangun. Tapi ternyata nanti di situ bala alaihi isman, dia akan mendapatkan 2 dosa. Yang pertama ismun tarki sholat. Itu ketika dia tidur kemudian habis waktu sholat, maka dia dosa karena meninggalkan sholat. Dikatakan meninggalkan karena dia sudah masuk waktu, dia sudah dia masih sadar kalau sudah masuk waktu sholat, tapi dia nekat tidur aja, maka dia dosa karena meninggalkan sholat. Wa ismun naum, dan dia juga mendapatkan dosa karena tidur. Tapi fa ini saya kalau ala khilaf dzanni wa sholat fil waqti irtafa'na ismu tarki sholat. Namun ketika seorang tersebut ternyata di malam harinya bangun, maka dia tidak berdosa karena meninggalkan sholatnya. Namun dia tetap berdosa. Ya. Kalau di sini tetap disebutkan wa amal ismu alladhi hasala bisababil naum fala yartafi'u illa bil istighfar. Jadi kalau seumpama agar dosa dari tidur tadi, dia pengen dimaafkan, ya pastinya meminta maaf, yaitu dengan membaca istighfar. Ya, seperti itu yang pertama ya. Jadi kalau seseorang itu tidurnya itu sudah masuk waktu sholat, itu ada 2 hukumnya. Ada kalanya haram, ada kalanya makruh. Jadi besok lagi kalau seumpama udah masuk waktu sholat, jangan nekat tidur. Ya, jangan nekat tidur, tapi salat dulu aja, langsung tidur. Ingat itu ya guys. Nah, terus kemudian yang kedua di sini juga saya membawa kitab lain, yaitu berbicara secara umum tentang ada sholat. Nah, kalau di sini secara umumnya, tadi kan sudah spesifik ya, yaitu yang setelah masuk waktu sholat dia tertidur. Nah kemudian di sini dijelaskan seperti ini. A'dzarus sholat itu ada 4. Ya, di sini ada arba'atun, ada 4. Yang pertama an-naum, itu tidur. Tidur yang seperti apa? Tidur al-mustaghrib li jami'il waqti, yang sampai menghabiskan waktu sholat. Nah, kemudian karena tadi sudah berbicara tentang tidur yang dilakukan setelah masuknya waktu sholat, kalau sekarang tidur yang sebelum waktunya sholat.
Bi anna ma qabla dukhulil waqti wa lam yastaqid illa ba'da khuruji. Wa kadza law ghalaba annam ba'da dukhulil waqti fa nama hatta kharaja. Aw nama ba'da dukhulihi wa dhanna tayaqqudu qabla khuruji waqtiha bi zamanin yasma. Ya, hampir sama ya dengan yang tadi ya. Bahwasanya kalau tidur sebelum masuk waktu sholat jelas nggak masalah. Ya, jelas nggak masalah. Kemudian kalau seumpama dia, ya contoh ya yang banyak ya, yang banyak diamalkan ya, oleh pemuda itu begadang sampai malam, taruhlah sampai jam 2 malam, jam 1 malam, sampai dini hari. Kemudian dia tidur, bangun-bangun udah jam 9. Kewajiban bagi dia apa? Kewajiban bagi dia ya mengqadha sholatnya, ya kan, mengqadha sholatnya. Kemudian dia berdosa enggak? Tidak melaksanakan sholat subuh. Tergantung waktu di sholat subuh ya, dari terbitnya fajar sampai habisnya waktu sholat subuh, dia terbangun apa enggak? Kalau dia ada terbangunnya, alias ada sadarnya, kemudian kok dia nekat meninggalkan, ya jelas dosa. Karena sudah meninggal, sudah sadar terus Sudah mau sadar langsung meninggalkan. Tapi kalau semua dia memang benar-benar pulas banget tidurnya, sampai tidak sadar apapun dan tidak ada yang membangunkannya, maka apa, dia tidak berdosa. Namun wajib untuk mengqadhanya. Nah, kenapa dia tidak berdosa? Karena dia uzur. Apa rupa uzur? Apa bentuk uzurnya? Dia tidur, dan tidur itu adalah hilangnya akal. Nah, ini hilang akal. Dan orang yang hilang akalnya atau tidak berakal itu tidak mendapatkan taklif sholat. Maka di syurut wajib sholat, di syarat-syarat wajibnya sholat, itu kan salah satunya menyebutkan al-aql, alias dia berakal, sadar, ya berakal. Sedangkan orang tidur itu sebenarnya berakal, tapi akalnya lagi off, dia tidak sadar. Ya, seperti itu. Cukup jelas ya? Ya, mungkin gini. Jadi ada pemuda yang tidur misalnya jam sampai dini hari ya mas tadi ya, jam 2 atau jam 1 atau malah jam 3, terus sangat pulas dan tidak ada yang membangunkan sehingga jam 9 atau jam 10 padahal dia belum melaksanakan sholat, ya, maka dia itu termasuk antara sholat tidurnya antara sholat. Tapi kalau gini mas, ada yang membangunkan tapi dia tidak sadar kalau dia dibangunkan, ya itu sama saja. Intinya itu bukan dibangunkannya, tapi kesadaran seorang tersebut. Kalau dia tahu dibangunkan, kemudian dia sebenarnya sadar, tapi masih merasa ngantuk banget, kemudian lanjut tidur, tapi kan dia udah ada sadarnya. Atau tidak ada yang membangunkan, tapi dia sudah terbangun dengan sendirinya, namun karena terlalu ngantuk mungkin, terus dia lanjut tidur. Nah itu jelas dosa, karena meninggalkan dengan sholat sedangkan dia sudah sadar. Oke, cukup jelas ya? Mungkin sangat paham ya, sangat jelas. Dan bagi penanya semoga juga merasakan kejelasannya. Ya, kalau ada yang masih mengganjal, boleh ya mas ditanyakan ya lagi lewat komentar, atau ya kalau ada seumpama membenarkan atau mungkin ya tutur kata kita itu ada yang salah, mungkin bisa dibenarkan atau koreksi ya, dikoreksi. Mungkin itu saja dari kami ya mas ya, cukup ya mas ya. Jika ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.